Shalom, perkenalkan nama saya Christine Ginting, NIM 1901011138, grup E Prodi Pak semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan di masa problema COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka di ruang kelas. Sekarang, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring, yaitu secara sistem jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun tantangan untuk melakukan pendidikan daring tidaklah mudah, yaitu yang pertama, masalah terbatasnya kuota internet yang terkadang memberatkan orang tua. Begitu juga dengan alat komunikasi yang tidak mendukung. Yang kedua, pembelajaran daring memerlukan kreativitas dalam proses pembelajarannya. Artinya, guru harus pintar mengkreasi materi pelajaran agar mudah dipahami oleh siswa dengan memanfaatkan media daring yang ada. Baiklah, yang ketiga, kemandirian belajar siswa di rumah tidak dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kemandirian belajar menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dengan pembelajaran daring. Keterbatasan untuk bertatap muka dengan guru secara langsung membuat siswa harus mandiri dan memahami materi dan mengerjakan tugas yang ada. Siswa harus memahami dengan baik materi yang disajikan, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan guru termasuk juga melaporkannya. Yang keempat, tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan guru membebani siswa. Pembelajaran daring selayaknya tidak membebani siswa dalam belajar. Siswa harus mempunyai kebebasan dalam aktivitas belajarnya, tidak tertekan dengan banyaknya tugas dan waktu penugasan tidak terlalu singkat. Yang kelima, tidak semua siswa mempunyai handphone. Mungkin bisa saja handphone menjadi barang mewah ketika seseorang yang mempunyai ekonomi yang tinggi, tetapi tidak untuk seseorang yang memiliki ekonomi yang rendah. Akibatnya, siswa tidak punya fasilitas pembelajaran daring. Yang keenam, pembelajaran daring terkendala dengan sinyal internet yang tidak stabil dan pulsa atau kuota data yang mahal. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai kondisi geografis yang beragam, menjadi masalah terutama terkait kestabilan sinyal internet. Misalnya, rumah siswa berada di dataran rendah, seperti di tepi laut. Ada juga siswa yang tinggal di dataran tinggi, seperti di pegunungan atau lereng gunung. Ada yang tinggal di kota, dan ada pula siswa yang tinggal di desa. Kestabilan sinyal tergantung sehingga mahasiswa sulit mendapatkan atau mengikuti sekolah daring. Baiklah, selanjutnya soal yang kedua. Ibaratnya kamu menjadi seorang dosen atau guru, solusi seperti apa yang kamu diberikan dan contohnya? Ya, solusinya yang akan saya berikan adalah kita sebagai guru harus kreatif. Yang biasanya kita melakukan proses belajar dan mengajar di kelas hanya bertatap muka, tetapi karena ini dilakukan secara daring, maka kita sebagai guru harus mampu membuat perbedaan di saat pembelajaran di ruang kelas dan saat pembelajaran di rumah masing-masing atau daring. Kemudian mengikuti proses pembelajaran dengan kegembiraan tanpa keterpaksaan itu salah satu proses di mana kita menyukai mata pelajaran tersebut tidak bersungut-sungut. Kita juga bisa melakukan metode hiburan dalam pembelajaran. Contohnya seperti kita melakukan kuis tapi tidak terlepas dari pelajaran tersebut. Dengan metode hibur, tanpa terasa pembelajaran sudah belajar secara mandiri dan efektif. Tanpa kita paksa untuk belajar dengan sendirinya, mereka sudah belajar dengan baik. Baiklah, hanya segini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.